Seperti tahun-tahun yang sebelumnya, kita akan mengadakan pelatihan penggunaan APAR, dan biasanya pelatihan penggunaan APAR kita gabung dengan simulasi kebakaran. Cuma karena tahun ini kita sudah melakukan simulasi bulan Mei, jadi hari ini kita khusus untuk melaksanakan training untuk penggunaan APAR. Ya, alhamdulillah pesertanya udah dari asisten, mungkin yang masih ada di lab bisa diajak ya. Itu baru 4. Udah representasi masing-masing lab loh. Elektronika, TPL, Elgal, elektronika kan, yang atas kendali telco. Itu dia. Jadi kita tahu Pak. Coba kalau misalnya masih baru kan, ini karena penting di lab ya, karena kita nggak tahu kejadian apa yang akan terjadi. Jadi kalau misalnya kita udah punya kemampuan untuk mengoperasikan menjalankan APAR, mudah-mudahan nanti kita bisa mengeliminasi hal-hal yang tidak kita harapkan. Oke, itu aja dari saya komentarnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramdhani dari Jakarta. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di sini dalam rangka pelatihan yang kesekian kalinya ya Bu ya. Sudah sering. Berarti saya nggak usah ngajarin kalau gitu. Ada yang baru kan? Oh gitu. Oke. Sebelum kita praktek, ini tujuannya adalah untuk merefresh ya. Merefresh dan yang hal yang paling mendasarnya itu kita menekan rasa paniknya ya, karena itu adalah musibah yang kedua Bu. Kalau paniknya nggak bisa diatasi, kita punya senjata, masalah ya, yang ada kita salah langkah, itu jangan sampai salah ya. Baik, sebelum praktek mungkin ada sekilas dulu, mungkin dapat teori ya. Sekilas teori mengingatkan kembali kali apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kebakaran. Ada yang masih ingat? Mungkin definisi kebakaran itu apa sih? Apa yang Bapak ketahui tentang kebakaran? Kompor terutamanya. Definisi kebakaran itu apa? Kebakaran adalah kebakaran adalah api yang tidak terkendali, di mana akan mengakibatkan kerugian harta ataupun nyawa. Ya, itu definisinya dari kebakaran. Dan di sini kita tidak melihat besar kecilnya api. Ya. Yang penting mencakup 2 kriteria. Yang pertama adalah apinya terkendali atau tidak. Yang kedua, kerugian atau harus menggunakan api. Dan api tersebut apakah terkendali atau tidak? Terkendali ya. Yang kedua, menguntungkan atau merugikan. Itu suhunya di sana bisa ribuan derajat. Ya. Jadi kalau ada istilah api kecil adalah menguntungkan atau Oke. Nah, kebakaran itu ya menurut NEVA dibagi menjadi 4 kelas. Apa aja? kecil, menengah, apa? Besar dan sangat besar. Kebakaran kelas A, B, C, D. Apa yang disebut dengan kebakaran kelas A? Yang besar. Kebakaran kelas A adalah kebakaran yang berasal dari bahan padat. Nah, bahannya yang dilihat itu bahannya, ya, bahannya padat, ya, bahan padat. Contohnya apa? Bahan padat. Kayu, apa lagi? Kertas, karton, masuk ke kertas ya. Apa lagi? Plastik, karpet, rambut. Nah, itu adalah bahan-bahan yang apabila bahan itu terbakar, maka dikelompokkan menjadi kebakaran kelas A. Yang kedua adalah kebakaran kelas B, yaitu kebakaran yang berasal dari bahan cair mudah terbakar dan gas.
contoh bahan cair mudah terbakar. Nah, bensin, solar, thinner, alkohol, spiritus, solvent, apalagi aftur dan lain-lain sebagainya, dan gas. Ya. Yang kedua, yang ketiga adalah kebakaran kebakaran kelas C, yaitu kebakaran yang berasal dari konsleting listrik, di mana garis bawahi arusnya itu masih terlibat. Ya, bukan pendek. Mau pendek, mau besar, mau sedang, yang pasti masih terlibat. Contoh, misalnya di ruangan itu di kantor, indoornya terbakar karena konsleting listrik, ya, terbakar, ya, terus di saat yang sama, di saat terjadi kobaran api, lampu masih nyala, komputer masih nyala, laptop juga masih nyala, ya, AC masih mengeluarkan udaranya. Nah, kejadian itu kita sebut dengan kebakaran pasif, ya, karena arusnya itu masih terlibat. Ibu ataupun bapak sigap lari ke kontrol panel, bapak turunin LCD-nya, jebret, aliran listrik terputus, ya, tapi apinya masih nyala. Kebakaran apa sekarang? Ayo. Kebakaran kelas A. Listriknya sudah terputus, yang sekarang terbakar adalah bahan padat. Jadi kebakarannya bukan C lagi, tapi kelas A. Yang terakhir adalah kebakaran kelas D, yaitu kebakaran yang berasal dari unsur logam. Logamnya banyak, kurang lebih 17 unsur logam. Nah, teknik kimia nih, Bapak pasti ngerti. Elektro ya. Ngerti. Salah satu contohnya uranium, titanium, magnesium, potasium. Terus apa lagi? Banyak. Semua kata akhirnya itu potasium, litium, magnesium, apa sih namanya? Ya, yang belakangnya minum, bukan, kecuali Bu kalau kebakaran bukan kelas D, ya. Kelas A katanya, kata ibu kelas A katanya. Ya. Nah, itu adalah jenis-jenis kebakaran, ya. Indonesia menganut ke NFPA. Kenapa ada pengkelompokan? Kenapa ada pengklasifikasian? Tujuannya apa, Mas? Supaya teknik ininya. Teknik apanya? Apa tuh? Pemadaman. Teknik pemadamannya apa? Bisa diukur gitu tergantung. Berapa meter? Jenis apa? Gopay. Potong satu bawa pulang. Gopay. Berapa nih? Kenapa ada pengklasifikasian, ya? Supaya kita itu lebih cepat dan tepat memilih media yang tepat untuk memadamkan kebakaran. Karena tidak semua alat pemadam itu bisa memadamkan semua kelas kebakaran tadi. Nah, itu adalah tujuannya. Misal kebakaran kelas D, ya, ibu begitu lagi masak, yang umum lah, tiba-tiba minyaknya kebakar. Misal, ya, Nggak pakai minyak. maksudnya minyak goreng lagi ngegoreng. Goreng. Ibu lagi ngegoreng biasanya kan suka lupa nyuapin anak, kalau bagi yang punya anak kecil. Misal, atau ke warung dulu ada yang lupa, pas di jalan ketemu ibu-ibu besti, ngobrol lah, ngegosip setengah jam. Begitu pulang ngebul, kebakaran. Waduh. Wajahnya kebakar. Ibu panik, lari ke kamar mandi, ngambil Air. seember, diguyur. Apa yang terjadi? Bertolak belakang dengan tujuan pemadaman. Apa tujuannya? Tambahin api ya. Jadi harusnya Kalau saya dia api. memadamkan Jadi harusnya saya tinggal. Ibu pulang dari sini, bakar rumah tetangga. Ibu tepukin aja, mati loh, mati. Lama-lama Saya tinggal aja jadi Pak. ditinggal pun mati, Bu. Kenapa bisa mati? Material
bahan materialnya terbakar habis, api pun akan padam. Tujuan pemadaman adalah untuk meminimalisir Rumahnya pun habis. kerugian. Misalnya yang rugi cukuplah Rp1, jangan sampai satu gedung yang habis. Nah itu seperti itu. Tadi sampai mana saya lupa? Sampai tadi. Oh jenis-jenis. Oke. Atau lagi misalnya terjadi konsleting listrik tadi, AC kebakar, ada media foam di sini? Oh nggak ada. Untung nggak ada. Kalau ada, kita harus tahu. Misalnya terjadi konsleting listrik, ibu bapak ngambil media yang namanya foam, ibu semprot itu ke AC tadi yang kebakar. Media foam itu kayak gimana? Foam itu adalah unsur liquid, air dan busa. 90 Styrofoam foam. bisa. Bukan styrofoam. Oh, bukan. Pom busa. Pemusa. Isinya itu air dan busa. Nah, begitu terjadi kebakaran, ibu semprot, cus, ya, semprot pakai foam tuh, cus, apinya mati, ibu ikut padam. Mati. Oh mati ya? Iya. Tewas, innalillahi. Kenapa? Ngomong mati sih lu. Mati. Kenapa? Pak, kesetrum betul, kenapa? Kesetrum. Ini Umi kalau gini nyambung. Karena ada air. Foam itu unsurnya itu air dan Iya itu setrum sama Pak Rudi. busa. Jadi kalau kena aliran listrik, air itu adalah Makasih ya Pak, maaf. Konduktor. harus yang Itu nasi Jadi, jangan sekali-kali pergunakan foam untuk kebakaran kelas. Nah, jadi gini Bapak Ibu, Ada di situ. begitu terjadi Paling nelpon aku kebakaran, nggak saya diangkat. simpulkan ya, saya simpulkan, begitu terjadi kebakaran, ya, Lu bilangin sebaiknya ngeyel kita sih. analisa jenis kebakaran apa itu. Kita identifikasi Suruh diburing bawa pulang. kebakarannya kelas apa, lalu kita bisa memilih media yang tepat Itu juga yang semprot. memadamkan kebakaran. Jadi kalau Menimpahkan pekerjaan. Innalillahi. apa sih? Ya Allah Umi. Dibilangin dulu. Biar Umi aja yang jawab. Dianalisa ya Allah. Ah. Analisanya lama bener ya. Makanya kita di sini kita harus tahu jenis-jenis kebakaran dan kita harus tahu jenis-jenis media pemadam. Nah tadi kita udah kenal tuh, udah tahu tuh, udah kenalan sama kelas A, kelas B, kelas C. Sekarang kita kenalan sama media aparnya. Oh iya. Nah media apar kebetulan Bapak Ibu di sini memiliki dua jenis media apar. Yang pertama adalah dry chemical, lalu yang kedua adalah karbon dioksida. Itu warna pink. Ini merah atau pink? Dalamnya isinya Oh, biasanya pink. Oh, isi ini. Nggak ngaruh warna, Mbak. Biasanya ada yang pink, ada yang kuning. Oh iya, tergantungnya bawahnya dia mau. Kalau Februari dia pink. Valentine dong. Nah, dry chemical ini sangat cocok untuk kebakaran kelas A, kelas B, dan kelas C. Ya, ada kebakaran kayu, Bapak hajar pakai ini, bisa kebakaran listrik, bisa kebakaran minyak juga bisa. Hajar aja, jangan sakit. Karena walaupun ini dipakai untuk listrik tidak akan menghantar arus listrik. Lalu yang kedua ini adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ini sangat efektif untuk kebakaran kelas A dan kelas B dan kelas C saja. Kelas A kurang begitu efektif, kurang begitu daya padamnya kurang bagus. Apalagi dipergunakan di luar ruangan. Misalnya yang terbakar kebakaran kelas A ya di luar ruangan, Bapak sempat pakai ini bisa, tapi baranya masih nyala. Ketiup angin sedikit kan nyala kembali. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Pak, kalau kebakaran arus listrik itu emang bisa pakai pasir? Punya apar. Oke, pertanyaan bagus. Bagus nggak? Bagus. Pertanyaan bagus. Oke, Berikan tepuk tangan. apar satu.
namanya alat pemadam itu definisinya adalah alat untuk mematikan api. Alat pemadam dibagi menjadi dua, ada yang tradisional, ada yang modern. Nah, yang tradisional itu macam-macam, ada yang namanya karung goni, ada yang namanya pasir, ada yang namanya lumpur, ada yang namanya daun-daunan atau pepohonan yang masih basah, yang masih mengandung air, jangan yang sudah kering. Pertanyaannya, apabila terjadi korsleting listrik, apakah bisa menggunakan pasir? Bisa, jawabannya tepat sekali. Kalau di rumah belum ada, di rumah udah punya apa belum? Belum. Nah, di sana ada. Dikasih satu-satu. Enggak, di kita ada. Kan Taris punya apartemen, di kita ada. Gratis. Oh, sini. Maju. Enggak. Bu, maju. Bu. Enggak disemprot. Perhatikan arah angin, jangan melawan arah angin. Angkat 45 derajat, pegang muselnya. Posisi kuda-kuda. Enggak. Saya ngasih praktek. Sini aja deh. Ujungnya ya. Enggak, ujungnya. Jangan begini. Gak efektif kalau begini. Ngapain pada saya? Ini ketawa. Pegang ujungnya, arahkan ke sumber api, lalu semprot. Perhatikan, Ibu, tolong perhatikan ketika nyemprot jangan ke media yang terbakar. Pak, Ini tekanannya 12 kilo, 250 psi. Bayangkan kalau kena misalnya bahan cair atau kertas, kita hajar media yang terbakarnya, amburadul. Ya, apinya bisa kemana-mana. Nantinya kebakaran bisa keluar. Yang kita tembak adalah pangkal apinya. Ya, arahkan semprot. Jos. Ya, pangkal apinya kemana? nanti saya contohkan. Arahkan, semprot, ya setelah disemprot digoyang, disapu kiri kanan, ya kiri kanan seiring ini berkurang api mengecil, maju melangkah, maju tetap digoyang, ya. Iya. Yang digoyang ininya ya, tanpa nggak usah digoyang, ya. Oke. Nah, kalau untuk CO2, ya, CO2 juga sama ngetesnya ya. Cabut segelnya, arahkan selang ke atas, tes. Pak, jangan kesini lagi, Pak. Ini, ya. Kalau ini jarak amannya 3-4 meter, ini paling jauh setengah meter. Ini jangkauannya pendek, tapi tekanannya sangat tinggi. Jadi harus lebih dekat ke sumber api, ya. Tidak boleh dipegang selangnya ya. Tidak boleh dipegang orangnya. Pegang di handle-nya karena itu mengeluarkan es. Awalnya enak, dingin. Begitu dilepas tadi ketinggalan. Kita coba ya. Kebocoran selang ataupun kebocoran seal, ya. Seperti ini, Pak, ya. Misalnya umumnya nih kan sealnya suka Iya. bunyi. Terus ibu nyalain kompor ataupun nyalain lampu centek, itu saya terjadi penyalahan. Oke, silakan Pak dinyalain, Pak. Cara masang ini aja udah ada yang tahu belum? tahu ya. Jangan-jangan menyentuh saya. tangga. Saya pakaiin sini Pak. Ya, silakan nggak apa-apa, Bu. Ya. Saya nggak bisa. Masang apa? Masang bisa. Bisa, jangan bisa. Ya, suami kita. Nah, Bocor itu ada Ganti karatnya. Karetnya congkel, Pak. Ya kan? Bau gas nih. Bocor. Bocor ya. Pasang salangnya, Pak. Itunya bocor. Karatnya. di rumah jangan panik, ya. Terjadi penyalaan di Jadi kalau bisa mati. apa namanya? Ceritanya nih. Waduh. Nyalanya Regulator. Tinggal ditutup. Yang Tutupnya sebelah gimana? situ. Cara nutupnya gimana?
Cara nutupnya gimana? Pakai tangan. Dari mana arahnya? Dari samping. Dari samping. Dari samping. Jangan dari depan. Jangan. Jangan masih kan? Terus yang kedua, Ibu, yang kedua yang mudahnya dibuka regulatornya. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Aman. Regulatornya dicabut sama. Ini kalau di air itu on off-nya itu di sini. Mudah, tapi kalau panik rusak segalanya. Hal ini sangat mudah dilakukan, tapi kalau tenang, kalau panik, tunggu, pingsan, ya. Oke, Bu, Mas, ayo Mas, mereka Mas. Ayo Pak. Ya kalau yang nah ini udah yang maju. Bram. Cara dari mulai pasang Pak. Ayo Mas sini Mas. Ini Pak. Ayo kepean. Ayo Mas. Jangan ragu. Nah, silakan yang itu. Jangan ragu. Makanya. Anginnya ke sana, Pak. Nomor rekeningnya berapa? Kompornya di rumah listrik ya Mas? Di rumah listrik ya? Sama aja kalau buka itu sama aja. Kalau takut kalau nggak kerawat arah anginnya kan kebakar. Jangan ragu-ragu, jangan pelan kan. Panas. Api Bu. Api namanya api panas. Dari api. Buka. Iya. Nah, Kemarin ini jadi apa? Ada percikan api. Bapak Ibu, jadi yang ditutupnya itu Makin lama makin gede. biar jelas. Kalau kata orang Betawi biar dansak. Ah, bukan dia itu modal. Orang Bekasi. Oh, sekarang Pak gitu ya. Sekarang Bekasi. Nah, nutupnya itu dari samping. Nah, dari sini nih. Kalau dari bawah? Dari bawah juga bisa. Apinya itu di depan. Gasnya itu di sini masih gas. Jadi kalau mau nutup di sini dari samping. Kadang kan bocor itu bukan di regulator, kadang ada di selangkung. Ini anggap selang yang bocor ya, yang ada di sini juga sama.
Caranya sama seperti tadi ini di DPR. Kalau ini nggak panas ya. Jangan ragu-ragu, langsung lah. Lagi Pak. Ayo, ibu ini aja berani. Masa yang muda nggak berani? Ayo, Nggak panas lu. ayo, Bu Umi. Ayo, jangan teorinya dong, Umi. Prakteknya, ayo. Umi, ayo Umi. Mbak takut Mbak beneran nggak berani. Ini api kecil loh. Umi jawab. Ini api kecil. Simulasi menggunakan api kecil. Apa security nih? Ayo Mbak. Bisa. Mau. Dari mukanya kelihatan berani, dari mukanya. Langsung tutup. Nah, oke. Begitu ditutup kenapa bisa mati? Kenapa Pak? Dia lagi gas ya. Tepuk tangan. Oksigennya tidak ada suplai oksigen yang masih ingat teori segitiga api? Nah, masih ingat. Oke? Ikut ya. Ada yang mau coba lagi? Oke, perhatikan caranya. Lihat arah angin, ya. Lihat arah angin, pergunakan media apa aja yang ada yang dapat menyerap air, ya. Apa aja boleh. Lihat arah angin, jangan melawan arah angin, jangan dilempar. Kalau dilempar, tumpah apinya kemana-mana. Dorong pelan-pelan, terus diratakan. Dirapikan. Biar apa? Pinggirannya dirapetin supaya suplai oksigen dari luar tertutup dan apinya akan ada. Ingat ya, nggak boleh dilempar. Kalau pas alhamdulillah, kalau enggak tumpah kemana-mana. Cara ngambilnya seperti ini, mundur halangi muka, ya, seperti itu. Bu, Umi, Baju kuning. Katanya kompor. Ayo. ibu jari di depan ya, ibu jari di depan, sisanya di belakang. Angkat, putar, halangi tangan. Nah, oke, bagus, halangi tangannya. Nah, sip, oke, ini lihat ibu Muhammad, lihat arah angin dari sini. Ya, Dilurusin deh, tangannya lurus. oke. Nah, Jangan muka lindungi, muka jangan. Nah, kalau contohnya kalau dilempar Bu ya. Kalau dilempar seperti ini terjadi penyalaan karena minyaknya Nyampur. nyampur ke karungnya. Ulang Bu ya. Diulang. Jangan ragu-ragu, Mbak. Salah. Iya. Jangan dilempar. Perhatikan. Sekali lagi tolong perhatikan. Pelan-pelan aja. Mau kemana sih buru-buru? Jangan diintip begini. Caranya jalan miring, ya. Jalan miring, ya. Setelah dekat, ditempel. Posisi kuda-kuda, dorong pelan-pelan. Nah, seperti itu, ya. Diratakan. Dilipat ujung kiri kanannya. Posisi kuda-kuda mundur. Silakan Bu. Harus sampai bisa. Oke, bagus. Jalan miring, nyamping. Ibu lihat ke sini Lihat ke api. Jangan ke bapak itu. Lebarin, Mbak. Nah, jalan terus. Ya, setelah dekat, tempel.
Jangan terlalu dilempar, tempel. jangan terlalu bawah, jangan Terus, terlalu kaki maju. terus. Ah, terus. Baiknya jangan sampai kena wajahnya. Sudah. Lumayan lah ya. Untuk memastikan ini mati ada keluar ini kan, nih keluar asap putih. Boleh Udah pasti saya memastikan api udah mati ya. Saat nanti kalau misalkan apa kita kan untuk meyakinkan ini udah mati apa belum, saat mengambil ini posisinya sama kayak tadi Mas Angka, untuk melindungi ini sama kayak tadi kayak gini, takutnya apinya masih hidup gitu kan, jadi ini sama posisinya posisi kuda-kudanya sama. Caranya gini, coba ya. Mana yang masuk karung boni mas? Terus baru sambil ini, enaknya posisi dirinya gini ya. Nah gini lurus, setelah dekat seperti ini, baru ditutup. Awas pelan-pelan jangan dilempar, pelan-pelan nunduk. kaki depan maju. Terus pelan. Dorong pelan aja. Pelan. Dorong lagi. Terus. Dorong. Terus sampai jatuh. Terus. Lepas. Nah, ini kan kelihatan tuh. Nah, ini dipastikan. Oh. Ya. Biarin dulu. Ini mungkin ininya masih ada ini. Nah, saat pengambilan ini posisikan sama seperti tadi saat masak. Jadi kita untuk melindungi badan kita sama seperti gini. Pelan lagi. Lipat. Takutnya kita masih nyala. Posisinya sama. Nah, aman berarti kan? Seperti itu sama. Ada yang mau coba lagi? Jangan melawan arah angin. Akan saya semprot dari jarak dekat dan media yang terbakar saya semprot. Nah ini penting mas. 3-4 meter posisi kuda-kuda. Arahkan tembak. Ayo Bu. Nah, tabung yang sudah dipakai sebagai tanda. Ya ayo. Ayo Bu, pegang. Tembak. Gimana dari api kami? Itu Pak. Nah kalau yang panjang seperti ini, tembak dari api yang terkecil, yuk. Api yang kecil dari sini, yuk tembak. Tembak lagi, yuk.
Habis ya? Oh, banyak.
Nanti saya